Satu kali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrahlah beliau dari Mekah melewati gunung-gunung, lembah-lembah. Ma marra bihajarin wala jabalin wala syajarin illa wa yusallimu alaih. Tidaklah Nabi ketika hijrah itu lewat satu gunung, batu, pohon, rumput, kecuali semua benda tadi, pohon tadi, batu-batu tadi menyapa, Rasulullah menyambut. Yang dibacanya itu, yang dibaca adinda tadi itu, ya Nabi, salam alaika. Senangnya mereka menyambut Nabi SAW lewat. Itulah batu-batu yang paling mulia di alam semesta, batu yang sempat menyapa baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau batu yang yang kita pakai itu, ini saya lagi nggak pakai nih, udah lupa, udah buru-buru aja. Seneng, baru mulai seneng. Semenjak ke kampung Abah Amiruddin saya senang pakai cincin. Dulu nggak seneng. Dulu batu tuh sama aja bentuknya. Sekarang mulai tahu ini batunya bagus, ini nggak bagus. Cuma nggak ngerti namanya juga. Tapi batu yang paling mulia batu yang mana? Batu yang dulu diinjak oleh Rasulullah, yang dipegang Sayyidina Rasulullah SAW, yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kalau batu bisa nyapa Rasulullah, berarti di batu itu ada ruh nggak? Ada ruh. Tapi ruhnya lain dengan ruh kita. Ruh dia belum sempurna. Ruhnya disebut ruh jamad, ruh yang tidak bergerak. Ruh jamad ini dia belum menemukan hakikat dirinya, tapi dia tahu bahwa dirinya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Maka dia sapalah Nabi Muhammad SAW. Batu keras atau lembut? Keras atau lunak? Beneran. Maka orang disebut kalau keras kepala, kayak batu ini, kepala batu ente. Jika batu kenal Rasulullah, mau Rasulullah lewat, dia ngucapin salam. Masa ada orang kita buat majelis maulid terus dia bilang bid'ah? Jangan-jangan apa yo? Lebih keras daripada batu, kasihannya. Kita nggak benci sama orang begitu, kasihan aja. Punya hati kok keras melebihi batu. Nauzubillah min dzalik. Harusnya kalau ruhnya hidup, nggak dipenjara dalam badan dia, dia akan merindukan majelis-majelis sholawat Nabi Muhammad SAW, majelis-majelis yang mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi para ustadz gak usah terlalu banyak menggurui murid. Marilah kita, ayolah kita, itu sesekali aja, banyak-banyak aja cerita tentang Nabi Muhammad, nanti umat berubah sendiri. Janganlah kalian begini, kebanyakan jangan. Kita ini semakin dilarang semakin penasaran nih. Dalilnya apa? Itu Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa, kata Allah, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deket-deket ke pohon ini, malah tambah deket. Emang udah begitu dari sononya. Maka kita kurang-kurangin melarang. Ini kan pelajaran dalam bab edukasi. Semakin dilarang, semakin penasaran. Bener, datanglah iblis bernama Azazil. Apa kata iblis? Dam, kamu kan baru masuk surga. Aku udah belasan tahun di sini. Oh siap. Kita kalau manggil orang tua apa? Manggil orang tua kalau di Rengat ini pematang rebah nyebutnya apa? Datuk. Oh Datuk Azazil. Ini bukan, ente jangan tersinggung ya. Ini datuk beneran. Datuk ya. Datuk Azazil. Masa sih gitu.
Kata Azazil, Dam, ente pendatang baru sini, ini wilayah aneh nih. Ini pohon, ini buah, kalau ente dekat-dekat, nanti pasti tertarik makan. Kenapa? Kalau kamu makan, pasti menjadi eliyin, orang-orang yang levelnya tinggi, ngelewatin malaikat-malaikat yang ente lihat itu. Nabi Adam tertarik? Enggak. Yang tertarik siapa? Sayyidatuna Hawa. Bilang, ayo mas. Tapi ada riwayat-riwayat yang kurang pas. Jadi tidak semua hadis yang riwayatnya oke, isinya oke. Kenapa? Itu perlu dikritik. Why? Kenapa? Seorang nabi tidak mungkin melanggar perintah Allah. Maka jika ada hadis yang menyebutkan Nabi Adam berdosa, itu harus ditakwil hadisnya. Jika ada ayat yang menyebutkan Nabi Adam bermaksiat, itu maksiatnya bukan maksiat versi manusia biasa. Itu maksudnya melanggar adab seorang nabi. Tapi enggak juga. Kenapa iblis kemudian berhasil? Iblis bawa nama Allah. Kata iblis, fa wa rabbika, demi Tuhanmu hai Adam. Langsung Nabi Adam bergetar badannya. Karena menghargai nama yang disebut, maka Nabi Adam gak berani nolak. Adab ini yang disebut sir Sayyidina Adam sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukanlah sebuah kesalahan pada hakikatnya, tapi secara zahir syariatnya itu salah. Tapi pada bab hakikat, Sayyidina Adam justru menang karena dia tidak terpedaya oleh iblis. Allah itu izin enggak? Saya ulang deh pertanyaannya biar enggak berat. Kalau ada makhluk menyebut nama Allah, itu dengan izin Allah atau bukan? Ilmu yang diberikan Nabi Allah, yang diberikan Allah kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam menjadi objek sujudnya malaikat, masih ingat? Ilmu asma, membaca yang tersurat dan tersirat. Kata Allah kepada malaikat, hei malaikat, sujudlah kepada Adam. Malaikat yang sujud itu memandang perintah fi'il Allah, perbuatan Allah. Malaikat melihat bahwa Allah itu mencipta dengan tangannya. Sedangkan Sayyidina Adam diberi ilmu nama, diberi ilmu. Jadi Nabi Adam tuh tahu nama-nama dahsyatnya Allah. Salah satu nama hebat Allah itu Rabb. Maka disebut dalam sholat sampai sekarang kita baca sampai hari ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin 17 kali sehari minimal. Itu nama juga dibaca oleh iblis, diketahui Nabi Adam. Karena Nabi Adam diuji pertama was-was dari syaitan, iblis. Enggak terganggu sampai iblis bawa nama, baru kemudian beliau terima. Maka secara syariat itu salah syariat Nabi Adam. Kok makan buah larangan? Tapi secara hakikat dia sedang mempraktekkan wa 'allama Adamal asma'a. Dia mengajari Sayyidina Adam semua nama-nama yang tertinggi adalah nama Allah. Salah satu nama tertinggi adalah Rabb. Kalau ada orang baca nama Rabb, berarti yang punya nama izin. Maka Sayyidina Adam patuh kepada yang punya nama, bukan patuh kepada yang menggoda. Paham di situ? Jadi Nabi Adam bukan ikut iblis, sorry. Nggak bakal Nabi Adam ikut iblis. Nabi Adam
Karena dulu malaikat sujud kepadanya, karena dalam dirinya terkumpul nama-nama ilmu, nama-nama Allah, maka dia pun menghormati mantan malaikat ini. Mantan malaikat itu. Jadi kalau baru level-level soleh-soleh malaikat, ya, itu masih bisa dipecat kewaliannya. Tapi kalau level Nabi Adam salah dipecat nggak dari Nabi? Enggak. Kenapa? Karena sudah arif. Arif itu mengenal, bukan hanya amil. Sedangkan malaikat Azazil dulunya cuma amil, beramal, sehingga dia merasa sok taat. Karena Nabi Adam diajarkan nama-nama, nama makhluk paling mulia pun dia diajarkan, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir sudah dihormati, belum lahir sudah disolawati, belum lahir sudah dicerita-ceritakan. Belum lahir, bayangkan. Apalagi kalau sudah lahir di bumi. Maka anehlah hari ini orang-orang yang jarang sekali membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bahagia, banyak-banyak cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalam ada di satu syair itu, ya. Jika ada rumah menyebut nama Nabi Muhammad, maka dia tidak memerlukan ilas suruji, tidak memerlukan kepada pelita-pelita lampu-lampu yang menyala, karena dialah pelita yang sebenarnya. Maksudnya adalah, jika rumah berisikan nur Sayyidina Muhammad SAW, rumah itu nggak perlu banyak-banyak hiburan. Hiburannya apapun yang diputar pasti hubungannya ke Nabi Muhammad. Buka TV, yang dicari tentang Nabi Muhammad, sholawat Nabi Muhammad, lagu tentang Nabi Muhammad, kajian Nabi Muhammad. Ini bukan larangan beli TV, bukan larangan punya handphone. Pernah ke tempat yang gak ada sinyal gak? Tapi handphone masih dibawa, pernah? Tapi tiap kali 3 menit masih pegang handphone, lihat, bener? Antum ini ahli zikir Thariqat Al-Handphoniyah. Namanya ada Samsungia, Aplengia, apalagi Oppo, ya, Oppo ya, masuk surga tuh, ya. Ada yang lucu membid'ahkan tasbih, tapi habis assalamualaikum sholat, yang pertama dicari handphone. Tapi kalau kita pegang tasbih pada sholat, kata dia, bid'ah. Benci Cina, tapi handphonenya Pipo. Benci Amerika, handphonenya Apple. Anti sama Korean style, handphonenya bacanya apa? Samsung apa? Samsung. Kalau orang kita bacanya Samsung, ya. Ya itulah anehnya. Ya, cobain Pak ke tempat yang gak ada sinyal, masih megang handphone, betul-betul megang handphone. Saya nggak tahu ntar kalau mati, masuk kubur, pegang saku nggak ada handphonenya, handphonenya ketinggalan di alam dunia. Loh, kok yang ada adalah tanah? Hati-hati. Maka saya baru-baru belajar ngurang-ngurangin handphone, ngurang-ngurangin WA, ya. Udah mulai dikit-dikit, ya seperlunya aja. Handphone dirubah jadi kitab. Maka dulu kalau mana-mana kita gaya bawa kitab 1 jilid, 2 jilid, 3 jilid. Ya bah, ya gaya bah. Sekarang udah nyamar, ya, bawa tablet kayak bawa apa, isinya kitab, insya Allah. Sama sholawat, sama Quran, insya Allah. Nggak dilarang kok hiburan-hiburan, tapi carilah hiburan yang membuat kita mengenang Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Nabi kalau berkumpul, apa yang mereka ceritakan? Cerita Nabi Muhammad SAW.
Sayyidina Abdullah bin Umar jika tidak ada lagi kawan bercerita, maka dia naik kudanya. Kadang-kadang onta ini lebih gampang. Jadi onta dan keledai itu kayak city car. Cuma onta ini lebih bisa jalan jauh, kayak Alphard. Oh, nggak bisa ya. Kalau yang jalan jauh tuh mobil-mobil sport. Berarti dalam kota dia pakai keledai. Supaya apa? Gampang dikendalikan. Nanti sampai di satu batu, dulu Nabi pernah berdiri di situ, dia diberi sejenak, mengenang Nabi Muhammad, lalu dia meneteskan air mata. Nanti sampai lagi ada di suatu lembah, Nabi SAW pernah dulu memanggil pohon. Maka dia pun seakan-akan melihat ke pohon itu, lalu dia menatapnya dan menangis lagi. Sayyidina Jabir demikian, Abdullah bin Zubair demikian. Ada lagi yang lebih unik, Sayyidina Abu Hurairah. Setiap kali makan enak. Abu Hurairah ini terkenang. Dia hanya makan enak bersama Rasulullah SAW. Kalau kayak santri sekarang tahu tempe. Kalau zaman itu mungkin apalah, kurma-kurma yang gak berkualitas, gandum kasar. Tiba-tiba Sayyidina Abu Hurairah yang sudah mapan, Rasulullah sudah wafat, diundang oleh murid-muridnya, orang kampungnya, kemudian disajikan makanan paling enak. Dia nggak bilang, perbaikan gizi nih, enggak. Kalau santri-santri kan ngomong begitu, perbaikan gizi nih, enggak. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, karena dia ingat saya hanya makan enak bersama Rasulullah SAW. Kalau Nabi tidak ajak makan, kami tidaklah makan. Maka orang Syiah benci sekali dengan Abu Hurairah. Dianggap tukang makan. Terserah mereka lah itu. Sayyidina Abu Hurairah melihat makanan enak, yang dilihat wajah Nabi SAW. Apa kata beliau? Seandainya Nabi makan ini. Tapi wallahi ma akala habibi, kekasihku Muhammad SAW tidak pernah makan makanan seenak ini. Teringat selalu Rasulullah SAW. Maka sahabat Nabi gak perlu buat maulid, karena hari-hari dia bermaulid. Mau minum, ingat Nabi SAW. Bangun tidur, dia ingat cara Nabi bangun tidur. Kalau kita bangun tidur, pertama dicari apa? Handphone. Mending cari pasangan, lihat mana istri, mana suami, mana anak, masih mending. Ini yang dicari apa? Handphone. Saya nggak tahu nanti mati kalian, ya, mohon maaf nih. Dikira orang mati kan dia kira tidur. Nanti dia bangun di alam kubur, yang pertama dicari mana handphoneku. Auzubillah min dzalik. Udah sebelum tidur handphone di silent. Atau minimal aktifkan cuma telepon, nonaktifkan internetnya. Mau? Lalu bacalah nama Allah dan nama Rasulullah SAW. Ya, baca syahadat. Karena syahadat itu pembuka alam. Seandainya itu adalah tidur terakhir kita di dunia dan akan berpindah ke alam lain, kita tidur dalam nama Allah dan Rasulullah SAW. Aman insya Allah. Biasanya baca doa apa? Bismika. Yang ngajarin nama itu siapa? Guru dari siapa? Gurunya dari siapa? Maka baca doa itu tanpa sholawat gak sempurna. Ini yang gak diajarkan di buku, hanya diajarkan oleh orang-orang yang bermakrifat kepada Sayyidina Muhammad SAW, yang tahu diuntung, kata orang lama ya. Tahu dia peruntungan hidupnya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mulailah malam ini kalau mau tidur ya, mau sehat gak sehat nih, sebenarnya saya lagi kurang sehat. Masuk angin biasa, kebanyakan makan angin dari kemarin. AC-nya kenceng, di ruangan mana aja ada AC. Masuk mobil AC lagi.
Tapi saya ridho dan saya senang. Badan gak enak pun masih bisa mengisahkan Nabi Muhammad SAW. Semoga sehat, sakit, senang, susah Nabi Muhammad masih kita ceritakan.